Semakin hangat nampaknya pembicaraan kita mengenai dana haji ini dan semakin menarik saja sebagai bahan informasi kepada publik. Baik Pak Arif, kembali lagi kepada persoalan penempatan tadi dana haji ya. Kita yang seperti kita sudah bahas tadi ada direct cost dan indirect cost. Nah, yang selanjutnya adalah begini Pak. Di masyarakat itu berkembang pendapat bahwa yang ongkos naik haji itu gitu ya, itu mendapatkan subsidi. Nah, pembahasannya subsidi, padahal kan seperti ketahui tadi bahwa kekurangan dana ongkos naik haji tadi itu kan diambil dari dana hasil pengembangan. Nah, ini bagaimana Pak? Ya Pak Ade, saya hanya bisa menduga dalam hal ini kenapa istilah tersebut digunakan istilah subsidi ya, artinya yang tadi kita istilahkan yang lebih known-nya, yang lebih dikenalnya dengan istilah indirect cost. Kenapa kemudian seringkali diistilahkan sebagai subsidi? Ini kemungkinan besarnya gitu. Sepanjang yang saya pahami ketika saya mengelola dana haji itu adalah memang pada dasarnya kalau kebutuhan ongkos haji itu ditutupi hanya dari imbal hasil per orang yang berangkat, itu nampaknya tidak mencukupi. Maka imbal hasil dari jemaah yang belum berangkat itulah ya yang kemudian mensubsidi mereka yang berangkat. Sebetulnya mungkin ini semacam gotong royong lah ya gitu ya. Ya, ini yang kemudian dalam perspektif kita di STIEF gitu, kita mencoba menyampaikan gitu kepada khalayak ya sebagai sebuah bagian dari theorizing in Islamic economics gitu, bahwa entitas dana haji sesungguhnya terpisah dari para pengelolanya. Dari para jamaahnya. Nah, ketika dia dikembangkan, lalu hasil pengembangannya itu dipakai oleh jemaah yang berangkat, apakah dia menutupi atau tidak menutupi ongkos sesungguhnya jika dikaitkan dengan imbal hasil yang didapatkan dari angka 25 juta per orang tadi, itu kemudian menjadi sah. Jadi artinya Pak Ade belum berangkat, saya sudah berangkat tahun ini, Pak Ade masih tahun depan, mungkin Pak Ade daftar di tahun, anggaplah saya di tahun 2000, Pak Ade di 2001 toh, saya 2020 berangkat, Pak Ade masih di 2021. Bisa saja imbal hasil yang dihasilkan dari investasi Bapak itu terpakai oleh saya yang berangkat, karena imbal hasil yang saya terima dari dana haji itu tidak cukup. Mungkin itu yang diasumsikan sebagai istilah subsidi, ya, terjadi subsidi. Ada. Ya, kalau menurut undang-undang itu saya pikir tidak ada persoalan ya. Cuma ketika kita membahasnya sebagai dalam perspektif keilmuan, itulah kenapa saya tidak mendukung para akademisi yang berasumsi bahwa setoran dana haji itu investasi. Di sini bertentangannya. Kalau dia investasi, maka pelunasannya seharusnya lebih besar. Betul. Tapi kalau dia ujroh, lalu hak investasinya hadir pada saat terkumpul di BPKH, ini menjadi lebih rasional karena ada pengertian saksiyah al-i'tibariyah tadi, pengakuan atau al-i'tirab ya, ala saksiyah al-i'tibariyah daripada dana haji atau pengakuan atas entitas dana haji. Sehingga kemudian gitu imbal hasil imbal hasil bagi jamaah yang belum berangkat terpakai oleh jamaah haji yang duluan berangkat itu menjadi sah-sah saja gitu. Tidak ada masalah ya. Ya, ini meskipun pendapat ini gitu akan sedikit bertentangan dengan upaya BPKH dalam mengembangkan transparansi dana haji, yaitu melalui adanya virtual account. Ya, gitu. Apakah ini bertentangan atau tidak mungkin masih dalam konteks perdebatan ya. Tapi memang dengan adanya virtual account akan terlihat sekali betapa bahwa imbal hasil yang didapat jamaah haji berangkat bisa saja belum menutupi. Inilah kenapa pada tahun 2017 Pak Ade setiap mengembangkan penelitian berkaitan dengan sustainability dana haji.
bagaimana pengeluaran yang terus meningkat setiap tahun gitu bisa dikaitkan dengan ongkos setoran dana haji yang memang tidak pernah berubah sejak awal. Bagaimana kemudian BPKH harus mengembangkan dirinya untuk mampu ya menutupi gap kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji dengan kemampuan BPKH mengelola dana haji. Sementara tadi dalam undang-undang sebetulnya kan ada pembatasan. Betul. Nah, di dalam instrumen apa saja Pak BPKH yang diperkenankan atau diperbolehkan investasikan dana haji itu? Pada awalnya ketika di Kementerian Agama, dikelolanya masih di Kementerian Agama, itu hanya dua sebetulnya, hanya di deposito gitu. Jadi ketika pertama kali disetorkan dia akan masuk giro, lalu dari giro itu kemudian terjadi standing instruction gitu antara Kementerian Agama dengan dunia perbankan. Setelah beberapa saat di giro dia harus segera masuk menjadi deposito. Oke, nah lalu kemudian dari deposito tersebut ada juga yang ditempatkan untuk pembelian SBSN atau sukuk pemerintah. Nah sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 juga dipersilahkan untuk menginvestasikan kepada instrumen yang lain ya selama masih dalam sesuai prinsip-prinsip syariah, yaitu ada pada emas ya, lalu kemudian juga boleh ke financial paper ya seperti saham ataupun reksadana ya atau dan financial paper lainnya yang masih dalam nuansa prinsip syariah, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan yang juga diperkenankan untuk ke sektoril ya, meskipun mungkin sampai saat ini untuk sektoril masih dalam pertimbangan ya, karena ada satu hal ini Pak Ade yang cukup menggelitik di undang-undang tersebut gitu, kalau terjadi kerugian maka pengelolanya harus tanggung renteng mengganti kerugian investasi tersebut. Dalam hal ini berarti di BPKH. Iya, jadi meskipun satu sisi dibuka portofolio investasinya ya setelah menjadi BPKH, tapi di sisi lain ya mereka juga harus berpikir keras untuk memitigasi resikonya, karena kalau terjadi kerugian mereka harus tanggung renteng. Wah, ini suatu hal yang serius ya. Kita tahu bahwa ketika kita menginvestasikan uang kita itu akan sangat berkaitan dengan kondisi perekonomian. Ya tentunya tadi ya bahwa para anggota, para pengawas di BPKH juga adalah orang-orang yang profesional dan betul. Orang-orang yang sangat amanah di sana. Tentunya ya kita juga berharap semua ya, pasti publik juga berharap bahwa dana haji itu aman kan gitu ya. Dana haji itu aman. Nah tentu ini agak ke dalam sedikit Pak Arif ya, sebagai orang yang juga selain sangat intens dengan penelitian-penelitian di bidang itu, juga pernah ada di dalam begitu dalam mengembangkan ini. Tentu ada strategi-strategi Pak untuk mitigasi risiko pengelolaan dana haji ini seperti apa? Kira-kira ini. Pertama, dan ini memang di-stated di undang-undang Pak Ade, bahwa dari dana haji yang terkumpul saat ini mungkin sudah 150 triliunan ya, kisarannya ya. Kisarannya. Detailnya mungkin bisa melihat dari laporan keuangan BPKH. Itu tidak semuanya bisa diinvestasikan. Tidak semuanya bisa ditempatkan pada portofolio investasi yang dibenarkan menurut undang-undang. Yaitu kisaran 2 kali pelaksanaan ibadah haji. 2 kali pelaksanaan pada tahun, hitungannya mungkin 2 kali itu tahun berjalan. Iya, pada current pelaksanaan ya. Seingat saya pada era saya masih bertugas di pengelolaan dana haji, setahun itu bisa kisaran 7 sampai 8 triliun dalam pelaksanaan operasionalnya. Jadi ada sekitar 14 sampai 15 atau mungkin 16 triliun itu tidak boleh diinvestasikan dan harus dalam kondisi yang liquid. Untuk selalu tersedia. Jadi bahwa kemudian ada dana yang habis karena ditempatkan itu tidak terjadi, karena itu sudah stated by law gitu. Kalaupun itu terjadi itu sebuah kesalahan besar. Tapi karena sudah diaudit saya pikir tidak. Ada ketersediaan dana tersebut yang selalu disiapkan dan itu preserved by law oleh undang-undang. Itu salah satu yang bentuk pengamanan dari undang-undang ya, dari undang-undang itu. Nah kemudian yang lain Pak tadi, ketika kita ingin menginvestasikan ke salah satu instrumen yang diperbolehkan dalam undang-undang,
Nah tentu ada mekanisme, barangkali ya di dalam barangkali Pak Arif nih memahami itu, ada mekanisme tadi yang saya sampaikan, bagaimana mitigasi untuk mengetahui apa sih resiko di investasi di instrumen A misalkan seperti itu. Betul. Tadi selain hal tadi konteksnya memang dia merupakan mitigasi yang paling ultimate ya untuk menjaga likuiditas daripada dana haji. Ultimate itu yang paling utama lah ya, yang paling luar biasa. Nah, dalam konteks memilih juga portofolio investasi, kita tentunya seorang manajer investasi gitu yang memang BPKH saat ini diisi oleh orang-orang profesional ya, para banker dan sebagainya, seharusnya juga mempertimbangkan likuiditas dari masing-masing instrumen. Selain mempertimbangkan berapa profitnya atau imbal hasil yang kemungkinan bisa didapatkan. Memang akan selalu terpikir gitu, misalkan ketika kita ingin menempatkan di sukuk misalkan di SBSN, akan selalu terpikir termnya berapa tahun gitu, kemudian imbal hasil yang diterimanya ekuivalen berapa persen. Nah, ini akan selalu jadi pertimbangan dalam penempatan. Memang seingat saya dulu, nggak tahu kalau sekarang sudah berkembang gitu, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Begitu juga ketika harus ditempatkan kepada suku korporat misalkan, atau kepada reksadana ya, pasti dicarikan gitu formulasi portofolio reksadana yang tentunya paling aman gitu, paling bagus, dan ruang untuk melikuidkan kapan saja juga pasti menjadi pertimbangan ya. Nah, BPKH saya yakin dulu di era di Kementerian Agama sudah dikembangkan semacam proses men-screen ya lembaga-lembaga keuangan gitu dengan memanfaatkan indikator ekonomik, men-screen lembaga-lembaga keuangan yang bisa menjadi partner dalam pengelolaan investasi. Seingat saya kalau tidak salah, kalau dunia perbankan ada forumnya ya. Iya, mereka juga membangun forum, kita juga membangun proses screeningnya ya sesuai indikator. Maka kemungkinan yang sekarang karena keorganisasian BPKH sudah dilengkapi ya dengan divisi yang khusus penanganan investasi, divisi yang khusus menangani resiko, menangani legal gitu ya, dan bahkan ada dewan pengawas dewan pengawas yang pastinya gitu akan secara self organize gitu, secara berorganisasi akan mengupayakan mana investasi yang visible sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dana haji. Oke, baik Pak Arif. Ini ada satu pertanyaan publik yang mungkin tidak banyak juga diketahui oleh masyarakat nih. Besaran apakah tadi ya dari hasil imbal, dari hasil pengembangan tadi itu menutupi Pak, mencukupi untuk operasional haji setiap tahun ya, penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya itu? Pak Ade, mungkin saya tidak terlalu update ya, tapi riset yang pernah kita lakukan dan juga pengalaman ini cukup agak tertinggal. Itu pada tahun 2015-16 kalau nggak salah, memang penggunaan dana indirect ya, hasil optimalisasi pada tahun itu sudah mencapai seingat saya 19%. 19%. Iya, kebutuhan pada imbal hasil per each-nya, per orangnya itu 19%. Padahal pada saat itu gitu kemampuan dana haji dikelola untuk bisa mendapatkan imbal hasil yang dibutuhkan untuk keberangkatan dana haji itu tidak mencapai 19%. Seingat saya itu saat itu masih sangat rendah ya. Untuk akumulasinya masih sekitar 4,7%. Nah, di era sekarang sudah berkembang karena sudah dikelola oleh lembaga yang lebih profesional. Itu kisarannya sudah mencapai 5,9% ya, sebagaimana yang disajikan di laporan yang disebarluaskan oleh BPKH. Baik. Tadi kita juga sempat Pak Arif tadi menyampaikan riset di tahun 2017 tentang sustainability. Dari riset tersebut Pak tentu ada semacam atau temuan, atau mungkin dari temuan itu kemudian ada rekomendasi bagi pengelolaan dana haji ya Pak ya,
untuk menjaga sustainabilitas itu. Nah, jadi rekomendasi seperti apa atau strategi seperti apa sih untuk menjaga sustainabilitasnya gitu ya, keberlanjutan dari dana haji tersebut? Ini terus terang Pak Ade bakal akan ada yang sensitif gitu ya, kalau saya harus sampaikan di forum ini gitu, tapi karena ini hasil riset dan kita adalah mimbar akademik ya, tidak ada persoalan sebetulnya. Jadi dengan mempertimbangkan penerimaan ya, dan pengeluaran dana haji, lalu bagaimana pengelolaan BPIH dengan menentukan direct cost dan indirect cost, lalu dengan tidak terjadinya kenaikan sama sekali pada setoran awal gitu. Hasil penelitian kita bahwa dengan kecenderungan model investasi yang dikembangkan BPKH pada saat itu dengan kondisi yang belum dikelola sama BPKH pada saat itu, kemungkinan dana haji tidak akan sustainable. Jadi dana haji akan selalu bergantung kepada terus orang untuk daftar haji. Karena apa? Karena tadi imbal hasil yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan kos. Yang kebutuhan kos tadi dikembangkan atau terus berkembang dalam kerangka peningkatan layanan. Maka seandainya nggak diapa-apain gitu, tidak ada cara pengelolaan yang dirubah, didiamkan begitu saja, maka yang tadinya subsidi itu diambil dari imbal hasil jamaah yang berangkat gitu, kalau dibiarkan saja bisa malah berpotensi justru menggunakan yang 25 juta awal setoran awal. Ponzi dong. Ya, bisa diasumsikan seperti itu. Itu yang kita punya kekhawatiran ya pada saat itu. Apalagi kalau kita secara terus-menerus, secara konsisten untuk selalu berpikir, ayo tingkatkan layanan haji tanpa pernah berpikir untuk meningkatkan setoran awal. Nah, itu maka kemudian kita mengajukan berbagai macam skenario gitu kepada ini hasil riset ya Pak? Ya, hasil riset, skenario bagaimana kemudian bisa sustainable. Beberapa yang coba kita sajikan adalah misalkan dengan cara mengupayakan naiknya setoran awal. Atau naiknya pelunasan. Ya, tapi ini tentunya tidak akan menarik tidak akan menarik. Masyarakat pasti tidak akan menyukai, apalagi mungkin teman-teman yang ada yang sebagai mereka yang mewakili masyarakat di DPR pastinya di Senayan pastinya tidak akan suka ya dengan hal yang seperti itu. Nah, yang paling kemudian kita usulkan yang paling utama adalah memberi ruang gitu justru kepada kemungkinan orang bisa mendaftar di bawah 18 tahun. Nah, ini upaya yang ingin kita sampaikan karena tadi outputnya sangat berkaitan dengan banyaknya input. Ya, karena kemampuan menginvestasikannya belum seimbang belum berlaku linier dengan peningkatan layanan yang begitu drastis. Sehingga kalau tidak salah saya mendengar juga ada sosialisasi haji muda atau apa ya? Iya gitu ya. Nah makanya kita harus terus berpikir kalau itu kemudian dibuka kemungkinannya pengelolaan dan pengembangan dana haji juga harus terus ditingkatkan dari segi profesionalismenya, manajemennya, mungkin anti korupsinya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang mungkin tidak juga disepakati oleh banyak akademisi atau banyak orang, Pak Ade, bahwa dana haji itu adalah menurut saya adalah fenomena yang sangat spesifik, yang sangat menarik untuk bisa menjadi bola salju penggerak utama ekonomi syariah. Ya, setuju saya.
tinggal bagaimana kita, oke, kita punya zakat, oke, kita punya wakaf gitu ya, tapi memang mungkin dari segi recordingnya, pencatatan aktivitasnya dan segala macamnya belum sebaik yang di pengelolaan dana haji, sehingga kemudian snowballingnya belum terlihat secara baik meskipun potensinya bisa melebihi dana haji, gitu. Tapi ini karena sudah terlalu besar gitu, ini luar biasa. Nah, hasil penelitian kita kembali Pak Ade, kita mencoba melihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari geliat ekonomi syariah, dalam hal ini adalah dana zakat, ya, dana wakaf dan dana haji gitu, yang dikaitkan dengan perekonomian Indonesia, dikaitkan dengan perekonomian bangsa kita gitu. Hasil penelitian kita menunjukkan satu-satunya yang paling prospektif adalah dana haji, tapi hanya signifikan pada jangka panjang. Yang lainnya belum signifikan pada jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mungkin karena tadi datanya belum rapi, datanya belum bagus, sehingga kita data haji ya. Sehingga kita agak kesulitan untuk kemudian memprediksinya ke depan ya, menggunakan berbagai macam tools di statistik. Pak Arif, ini makin panasnya juga makin menarik ya kalau bicara tentang dana haji. Tapi ini di sesi ini mungkin saya pikir ini satu pertanyaan terakhir untuk Pak Arif sebagai peneliti ya. Nah, tentu dari penelitian-penelitian itu Pak Arif punya satu harapan ya, punya optimisme barangkali ya. Dan ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat ya, bahwa tidak perlu khawatir akan keamanan dana haji, kemudian juga akan sustainabilitas dari dana haji tersebut. Mungkin ada statement yang ingin disampaikan oleh Bapak, silakan. Ya, saya sebagai seorang akademisi dan yang banyak berkecimpung pada pengembangan bidang ilmu ekonomi syariah gitu, saya dalam upaya untuk terus berteori, Pak Ade. Kalau orang kampus senangnya yang berteori aja, Pak Ade. Jadi dalam kerangka berteori di bidang dana haji gitu, saya ingin menyampaikan bahwa dana haji adalah dana yang paling berpotensi menggerakkan roda ekonomi syariah di Indonesia. Untuk itu tidak ada salahnya kita, apakah teman-teman akademisi di BES forum ini atau mahasiswa ya, atau mungkin masyarakat umum, untuk sama-sama kita memberikan fokus kita gitu, memberikan waktu kita untuk sama-sama memahami, mengembangkan literasi kita terhadap dana haji, lalu bisa berkontribusi kepada pengelola atau kepada pemerintah semuanya gitu secara keseluruhan untuk bagaimana mengelola dana haji sesungguhnya, yang pastinya terpikir untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat Islam secara umum dan secara khusus tentunya bagi jemaah haji. Nah, ini yang niatan kami di Setief gitu, untuk kemudian terus memproduksi istilahnya kalau di kampus teori-teori gitu ya, yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji. Dan Pak Ade, saya kira juga ini Pak, terkait tadi dengan kemaslahatan, tadi ini mungkin satu lagi terkait dengan kemaslahatan, mungkin sudah juga dimulai ya, kalau tidak salah di BPKH ya, ada satu divisi yang juga mengelola tentang kemaslahatan ya. Itu termasuk Pak atau seperti apa? Iya, kalau itu ada hal lain lagi nih Pak Ade. Jadi dalam setiap penyelenggaraan haji yang dananya tadi setelah dana haji dikelola oleh BPKH, lalu penyelenggaranya adalah Kementerian Agama kemudian men-state ya bersama DPR berapa ongkos yang diperlukan untuk penyelenggaraan haji pada tahun berjalan. Ketika dilaksanakan ada efisiensinya nih Pak Ade. Efisiensinya biasanya ratusan miliar juga. Nah, efisiensinya itu dikumpulin tuh sejak lama Pak Ade. Sudah dikumpulkan sejak lama, bahkan sempat pada posisi dibekukan untuk tidak bisa diapa-apakan. Itu yang disebut dana. Itulah yang disebut dengan dana abadi umat. Nah, dana abadi umat inilah ya, setelah Undang-Undang Nomor 34 juga kemudian memberi ruang untuk BPKH mengelolanya. Nah, dana abadi umat inilah yang dipakai secara langsung directly untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam, khususnya para jemaah haji tentunya, dan juga untuk umat Islam. Nah,
bagaimana kemudian kita mengelola dana DAU agar dia bisa menghasilkan kemaslahatan yang baik dan besar bagi umat Islam. DAU itu dana abadi umat ya. Dia jadi ada dana haji, ada dana abadi umat. Nah, ini banyak tidak diketahui, Pak. Ya. Dari mana asalnya dana abadi umat itu? Betul. Tadi ya sebetulnya dari efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Ada dana BPIH juga untuk penyelenggaraan ibadah haji. Iya. Gitu. BPIH ya. Iya. Ya, penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah haji. Nah, ruang akademisi ini sekaligus juga mengingatkan teman-teman di BES untuk kemudian berkontribusi tentang bagaimana mengelola dana DAU. Saya pikir masih punya ruang yang begitu luas. Kita stop sampai di sini dulu. Ya, ini ruang perbincangan kita masih sangat lebar, sangat luas. Kita batasi dulu sampai di sini. Di session yang lain nanti kita akan bicara lagi masih tentang dana haji dan Indonesia. Sangat menarik ya untuk kita tetap perbincangkan. Kemudian riset-riset Pak Arief dan kawan-kawan di STIEP juga terus berkembang, terus berjalan, dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi besar bagi umat, dan bagi negara, bagi bangsa kita. Amin. Terima kasih Pak Arief sudah hadir di BES. Jangan bosan-bosan karena beliau dengan senang hati. Saya juga mungkin harus menginformasikan, Pak. Ya. Karena Pak Arief ini selain peneliti senior, beliau juga sebagai founder di Center for Theorizing on Islamic Economic and Finance. Insya Allah beliau juga sebagai tokoh ekonomi nasional Indonesia yang saya tahu dari awal. Dan setiap sudah menerbitkan buku tentang dana haji, Pak Ade. Ini perlu di-mention nih, Pak Ade. Menarik Pak Arief. Kapan bisa dibagi bukunya nih, Pak? Ya, insya Allah pokoknya nanti kita bisa mengupayakan untuk bisa kita supply kepada para pemirsa BES yang budiman. Mungkin ada di Instagram Pak Arief ya, Facebook, Instagram. Kalau tidak saya sudah mention kemarin lihat tentang buku yang terakhir Pak Arief tulis. Baik Pak Arief, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kali ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, bermanfaat ya bagi kita semua. Demikian pembahasan kita pada podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi pada kesempatan yang lain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan di kolom chat ataupun ada komen dan masukan yang konstruktif tentunya untuk kebaikan kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.